Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 23044502034, kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Langsung saja, saya memilih tokoh Georgi Berkeley. Profil Georgi Berkeley. Georgi Berkeley merupakan tokoh filsafat yang lahir pada tanggal 12 Maret 1655 di County Kilkenny, Irlandia. Ia meninggal di Oxford pada usia 67 tahun, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1753. Ia merupakan anak dari seorang petani bernama William Berkeley dan ibunya bernama Elizabeth Sontherne, yang merupakan seorang putri dari pembuat bir dari Dublin. Semasa hidupnya, tokoh ini pernah menempuh pendidikan di Kilkenny School, Trinity College, dan Universitas Oxford. Georgi Berkeley adalah seorang Katolik Anglikan, tetapi tetap menerapkan kebijakan toleransinya terhadap para penganut Katolik Roma di Irlandia. Pada tahun 1700, Georgi Berkeley mendaftarkan dirinya yang belum mencapai usia 15 tahun sebagai mahasiswa di Trinity College, Dublin, dan lulus pada tahun 1704. Setelah itu, tahun 1707, ia menjadi mahasiswa termuda tingkat doktoral yang menerima mahasiswa di Trinity College Dublin. Baik, selanjutnya yaitu aliran pikiran Georgi Berkeley. Georgi Berkeley adalah seorang filsuf Islandia yang dikenal karena aliran dalam filsafat yang disebut idealisme subjek atau idealisme Berkeleyan. Aliran ini mengusulkan pandangan bahwa realitas atau eksistensi sesuatu tergantung pada pengalaman dan kesadaran. Berkeley menentang pandangan materialisme dan skeptisisme pada zamannya dengan mengemukakan bahwa benda-benda fisik tidak memiliki eksistensi independen dari pikiran atau kesadaran. Ia berpendapat bahwa benda-benda hanya ada ketika ada kesadaran yang mempersepsinya. Berkeley menggunakan argumen tentang pengalaman indrawi untuk mendukung pandangannya. Misalnya, ketika kita melihat atau menyentuh sebuah benda, kita hanya dapat mengenalinya melalui pengalaman indrawi, dan oleh karena itu, eksistensinya tergantung pada kesadaran. Teori Berkeley juga mencakup konsep Tuhan sebagai pengamat atau pikiran yang terus-menerus mempersepsikan semua hal. Bagi Berkeley, keberadaan benda-benda tergantung pada keberadaan pikiran ilahi yang terus-menerus mengamati semuanya. Meskipun pandangan Berkeley memiliki dampak signifikan dalam sejarah filsafat, namun alirannya juga menarik kritik. Salah satu kritik utama adalah masalah menjelaskan bagaimana benda-benda dapat tetap ada ketika tidak ada pikiran yang mempersepsikannya. Contohnya, bagaimana meja di kamar tidur Anda dapat tetap ada ketika Anda sedang tidak memikirkannya. Namun demikian, pemikiran filsafat Berkeley dapat dihubungkan dengan aspek-aspek bimbingan dan konseling dalam beberapa konteks, terutama yang berkaitan dengan konstruksi realitas dan interpretasi pengalaman individu. Dalam bimbingan dan konseling, pemikiran Berkeley dapat dihubungkan dengan pendekatan konstruktivis dan konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa realitas adalah hasil dari konstruksi sosial dan individu. Bimbingan dan konseling sering melibatkan pembangunan pemahaman bersama antara konselor dan klien mengenai realitas, nilai, dan makna dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan bimbingan konseling. Realitas subjektif. Pandangan Berkeley tentang realitas dapat menciptakan perspektif tentang bagaimana individu memahami dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Pentingnya pengamatan dan pengalaman. Konsep Berkeley tentang eksistensi benda-benda hanya melalui pengamatan dan pengalaman dapat merangsang refleksi pada pentingnya pengalaman subjektif dalam konseling, interaksi, dan komunikasi. Dalam pandangan Berkeley, realitas terbentuk melalui interaksi dengan dunia sekitar. Bentuk-bentuk pengalaman pribadi. Idealisme subjektif Berkeley menekankan pentingnya bentuk-bentuk pengalaman pribadi. Meskipun filsafat Berkeley mungkin tidak secara langsung
berkaitan dengan praktik konseling modern, konsep-konsep tentang realitas subjektif, pengamatan, dan interaksi dapat memberikan landasan untuk memahami dan mendekati pengalaman klien dalam konteks bimbingan konseling. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.